Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya gimana kabar kakaknya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebaliknya gimana? Oh, saya alhamdulillah baik juga. Oke. Kakaknya kesini jalan kaki apa naik motor? Naik motor kebetulan. Naik Sama motor. teman. Oh, sama teman. Ya. Sebelumnya kita pada hari ini akan melakukan sesi konseling. Sebelumnya kakak tahu tidak konseling itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Jadi konseling itu adalah suatu memecahkan masalah ataupun keluh kesah kakaknya. Jadi sebelumnya kakak pernah melakukan konseling tidak? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Oh, berarti saya pertama kali ya Ya. konseling. Kakaknya tahu konseling dari mana? Dari sahabat. Dari sahabat ya. Oh, dari sahabat. Dari sahabat saya Sohib namanya. Baik. Jadi di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana itu rahasia. Jadi hanya kita berdua yang tahu. Dan ada asas kesukarelaan, yang dimana kakaknya sukarela aja. Cerita keluh kesahnya, enjoy aja, relax. Baik, sebelumnya nama kakaknya siapa? Akbar Sanjaya. Namanya Akbar Sanjaya. Oke. Jadi pada hari ini kakaknya ingin menceritakan apa nih? Banyak menceritakan. Ya. Jadi Baik, apa yang ingin Bapak ceritakan keluh kesah Bapak? masalah ekonomis, Masalah ekonomi, masalah keuangan. masalah keuangan. Jadi saya kerja di pabrik lah. Kerja di pabrik. Ya, cuman pernah jatuh sakit. Pada Ya, jatuh sakit. ya. Oh, Kecelakaan. kecelakaan. Kecelakaan seminggu lebih kan nggak kerja. Otomatis pemasukan kan kurang ya. Ya. Nah dari pemasukan kurang itu, nah mikirlah ada ide apa cari sampingan gitu ya. Ya. Cari sampingan lah, malamnya kita ngojek. Ngojek. Jadi teman yang rekomendasi Teman. dia ngojek aja gitu. Nah ntar saya kasih apa namanya? Ini apa sih namanya? Baik, sebelumnya apa cerita Bapaknya? Keluh kesahnya masalahnya? Ya ekonomi sebenarnya. Ekonomi. Baik, baik. Boleh sambil ngopi? Boleh, boleh. Baik, sebelumnya cerita keluh kesah masalah Bapaknya apa? Soal ekonomi. Soal ekonomi. Oh, baik. Jadi dari saya ekonomi kurang itu agak susah. Ya. Saya kerja Enggak. ya kecelakaan musibah. Nah. Kecelakaan otomatis kan nggak bisa kerja tuh. Ya. Nggak bisa cari uang. Hmm. Sakit seminggu lebih. Jadi masalah saya masalah ekonomi. Saya kerja Ya, enggak. musibah kecelakaan. Ya. Otomatis kan nggak bisa kerja Ya. seminggu lebih. Oke. Seminggu. Ya, jadi kan nggak ada pemasukan ya Pak. Ya. Nah temen yang kasih tahu udah cari sampingan. Ya karena saya nggak ada ekonomi kan ya pemasukan. Ya. Akhirnya saya coba lah cari sampingan. Ngojek Ngojek. di malam hari. Malam hari. Besoknya kita kerja, malamnya cari sampingan itu ngojek. Pada suatu malam itu kita ngojek. Skip. Jadi gini, jadi ada satu malam Ya. ya, kita cari sampingan di malam itu kita antar jemput perempuan. Ya. Antar jemput perempuan, dia ngontek di satu malam, bang bisa anterin saya nggak ke daerah ini ya kan sebagai tukang ojek dan saya butuh uang. Ya. Saya langsung berangkat dan saya nggak pernah mikir bakal ada bahaya apa nih di depan. Saya berangkat ya nganter di sana, saya pikir ke rumah pacarnya, ternyata dia mantannya. Oh, mantannya. Jadi kejadian yang nggak pernah saya duga. Ya. Si perempuan ini datang ke rumah si laki-laki ini Ya. nggak sopan. Jadi ada konflik lah sebelumnya. Oh, ada konflik. Nah ini konflik berkelanjutan. Lanjutan. Nah, saya kan sebagai tukang ojek nggak mau ikut campur Ya. karena nggak mau terlibat. Oke. Saya biarkan gitu. Ya. Ternyata lebih parah. Hmm. Ya pokoknya baku pukul gitu lah. Si perempuan sama si laki itu, inisial R lah laki. Nah saya kan sebelum ke ojek kan nggak mau ikut campur, saya liatin dulu. Lama-lama kan kasihan kan si perempuan ini. Oke. Si perempuan ini kan sampai pingsan, sampai jatuh, dibanting jatuh. Nah dari situlah saya ngerasa kasihan. Saya pisahin dong.
Pisahin. Saya pisahin ya. Nah si cowok ini nggak terima. Hmm. Cowok ini mikirnya saya cowoknya si cewek ini. Gitu. Padahal saya cuma tukang ojek kan, cuma Ya. tiba-tiba cowok ini ngajak berantem gitu. Gitu. Saya nggak mau gitu ya. Saya Ya. kesini juga cuma cari uang. Gitu. Ya. Nggak percaya si cowok ini. Tiba-tiba mukul saya. Saya mundur ya, kan nggak mau ribut kan, nggak mau apa. Ya. Ya udah saya mundur, tapi itu tuh mukul saya. Pukul. Ya kan lama-lama kan saya sakit kan. Ya. Saya pukul balik. Das jatuh. Ya jatuh dia nggak tahu kenapa itu dia berdarah lah, sedikit berdarah. Dia ke belakang lari. Belakang. Saya pikir dia lari, udah nggak mau berurusan lagi. Ya. Nah, saya angkatlah si perempuan ini, kan pingsan perempuan ini ya. Ya. Posisi hujan kan. Warga juga belum kumpul. Oke. Nah, pas ternyata si cowok tadi itu ini inisial M. Dia bawa teman-temannya, bawa saudaranya, sepupu-sepupunya. Oke. Perkiraan ada 7 orang lah. 7 orang. Saya pikir mau bantuin saya, Oke. kan? Gitu, Ya. si perempuan ini inisial W. Iya, iya, iya. Ternyata mereka mukulin saya karena nggak terima si inisial R ini saya pukul. Padahal saya awalnya kan misahin. Ya. Nah, tiba-tiba satu gerombolan itu nyamperin saya, mukulin saya. Itu. Situ saya dipukulin kayak maling gitu ya, dipukulin nggak sampai babak belur. Kenapa ini warga pada cuma melihat saya doang, nggak sampai misahin? Karena warga ini salah paham. Salah paham. Ya, jadi salah paham. Jadi warga pikir itu saya yang bikin si wanita ini pingsan. Makanya nggak dipisahin. Di situ saya habis berantem lawan 7 orang itu. Ya. Otomatis saya nggak bisa ngimbangin kan lawan 7 orang kan. Ya. Saya bonyok lah, jatuh segala kan, pada kotor baju. Ya. Dari situ saya juga udah bingung, sebenarnya udah pasrah. Ini gini amat ya, cari uang gitu. Ya. Ekonomi susah amat di saat segininya. Udah habis lah saya, udah jatuh di bawah gitu, udah kotor. Tiba-tiba ada 3 orang perempuan. 3 orang perempuan. Ternyata itu masih sahabatnya si perempuan yang tadi dipukulin. Oh gitu. Ya. Sahabatnya. Ya, dia mau stop karena dia orang situ, kenal sama yang 7 orang itu yang mukulin saya. Ya, ya. Dari situ sempat berhenti gara-gara ada perempuan ini. Oke. Nah, yang 7 orang ini itu udah pada lari bang. Ada lari. Ya, jadi kabur. Jadi takut ketahuan karena dia itu cuman ngebantuin si inisial R ini Oh, mukulin iya. saya. Ya, ya. Nah, pas begitu kabur, dia kan berhenti tuh. Ya. Nah, ada 3 perempuan itu ya bang. Ya. Nah, di stop lah si cowok-cowok ini nih. Posisi kan hujan tuh, hujan deras lah. Kan warga masih pada di depan rumahnya gitu, ngeliat doang. Ada 3 perempuan misahin. Nah, si cowok-cowok ini yang 7 orang ini kabur. Posisi kan si perempuan ini yang tahu gitu ya, saking pingsan kan. Nah, saya udah banyak lah itu. Saya ngebangunin si perempuan ini, nggak ada yang bantu. Karena rakyat situ mikirnya saya yang salah. Oh, kamu yang salah. Setelah si perempuan ini bangun, dijelasin lah dari awal. Ternyata emang saya itu korban dipukulin sama pemuda situ. Padahal saya cuma tukang ojek, yang punya masalah itu inisial W sama R. Begitu udah masalah itu, udah bangun si perempuan ini, udah tuh bangun. Perempuan ini masih nyolot bang, Itu nyolotnya kenapa kira-kira? masih pengen ribut Masih pengen sama ribut? si inisial R itu. Oh gitu. Ribut. Saya pikir udah gitu, udah kita pulang. Ya, kita pulang. Saya paksa akhirnya pulang juga. Akhirnya pulang. Ya pulang karena ada si perempuan 3 itu tuh Oh, yang nolongin saya. 3 perempuan itu. Yang berhentiin. Kan si yang 7 orang itu lah udah nggak ada gitu ya. Udah Ada di kabur. tempat, udah ada di tempat. Nah sempat datang RW juga si RT ke situ. Oh, sampai RW itu datang. Iya datang. Jadi gimana sih dirunding gitu lah, diobrolin gini-gini. Nah saya pikir udahlah ini masalah udah nggak mau perpanjang gitu ya. Saya pulang lah. Nganterin si perempuan ini Ntarin. ke rumahnya. Pas begitu datang ke rumahnya disambut gak enak sama keluarganya. Oh, disambut gak enak. Iya karena saya baju kotor. Ya kotor lah. Si perempuan lebih parah. Banyak segala gitu memar gitu. Ini kenapa anak saya gitu. Otomatis kan sebagai orang tua kan ya. Gimana panik lahnya ke saya. Saya jelasin. Kalau gini-gini segini nggak terima keluarga perempuan itu. Keluarga perempuan itu nggak terima, pengen dipisum. Kenapa itu pengen dipisum? Dipisum ke rumah sakit buat laporan ke polisi. Oh, buat laporan. Iya, buat ke polsek.
Nah saya pikir udahlah, saya nggak mau diperpanjang gitu masalahnya ya Pak. Gitu. Ya. Jadi udahlah, saya mah cuma tukang ojek gitu, cari uang doang gitu, nggak sampai pengen sepanjang ini gitu. Nah saya cuma mikirnya gini, saya cuma nganterin sampai rumah sakit, saya nggak mau divisum. Oh. Kenapa Udah. kamu gak mau divisum? Karena masalahnya bakal ribet Pak. Oh, masalah bakar ribet. Bakal ribet, kita harus visum, Ya. nanti kita ke rumah sakit, ya kan? Dari rumah sakit kita ke polsek, Ya. buat laporan gitu. Kan saya korban. Ya. Nah saya nggak mau kan kayak gitu ya, masalahnya ribet lah panjang. Nah, ternyata pas kita nganterin ke rumah sakit itu, Ya. orang tua inisial W ini, si orang tua perempuan nggak daftarin saya bisu, otomatis saya mau nggak mau kan jadi ikut divisum. Ya. Nah, saya berdua tuh divisum sama si perempuan ini, divisum sebagai korban ya Pak. Ya. Nah dari divisum itu udah ada tuh visum, langsung kita ke polsek. Itu setelah divisum orang tua kamu gimana kabarnya? Saya belum ngasih tahu orang tua saya. Oh, belum masih tahu orang Ya. tua. Karena saya pikir saya itu nggak mau ribet gitu, masalahnya panjang, orang tua saya tahu gitu. Oh. Awalnya gitu, Ya. saya belum bilang dulu. Saya kata ya nggak mau ngelibatin orang tua lah, Oh, istilahnya gitu ya, karena hal sepele menurut saya ini masalah. Oh, Saya oke. besar, saya ke polsek tersebut, berangkat ke polsek. Ternyata di polsek itu, di arah jalan ke polsek itu udah ada preman. Jadi itu tuh kayak semacam, bukan preman sih, lebih ke saudara-saudara si inisial R ini. Oh. Jadi dia mau mencegah saya gitu, memukulin atau gimana gitu, balas dendam. Ternyata nggak kenal karena kita naik mobil sama bos kita juga dikontak sama pihak rumah sakit, karena pihak rumah sakit ini kenal sama bos saya. Oh gitu. Jadi ketika saya divisum, pas diperiksa, di foto segalanya, Ya. itu si pihak rumah sakit menghubungi bos saya. Oh. Saya datang menghubungi bos bawa mobil, makanya saya diantar sama bos saya, diikut karyawan yang lain juga. Oh, karyawan yang lainnya juga ikut semua. Ikut juga sekitaran 6 orang. 6 orang. Karena alasannya keamanan gitu. Oh iya. Takutnya ada keributan lagi bisa misahin gitu Pak. Oh iya. Ya, akhirnya saya ke mana? Polsek tersebut. Udah sampai ke polsek, si orang tua inisial W ini bikin laporan lah, ke polsek tersebut. Ya. Kayak di polsek, otomatis kan si pelaku kan belum ketemu inisial R ini. Oh, belum ketemu itu. Belum. Baru kamu sama cewek itu. Sama si orang tua. Oh, orang tua. Ya. Ya. Sama si cewek juga. Udah tuh. Nah, saya diajak sama polisi. Pak, tolong antar saya cari yang inisial R di kampungnya, karena buat dimintai keterangan. Ya. Ya kan? Akhirnya saya berangkat lah ke kampung tersebut sama 2 polisi itu. Ya. Sama 2 polisi cari si orang tersebut. Sampailah di kampung, saya cerita. Sampai di kampung ternyata anak-anak yang tadi mukulin saya, Ya. Pak, lagi pada main judi Pak. Oh, daripada Ternyata menjadi iya, di kampungnya. iya. Jadi ada pos gitu tuh, semacam pos ronda. Semacam pos ronda Nah, di gitu. pos ronda itu lagi pada main judi. Oh, gitu. Kan nggak tahu menahu lah. Saya Ya. cuma nyari dia. Saya tahu dia pakai baju warna kuning. Oh. Saya bilang, Pak, ini yang pakai baju warna kuning Pak, ini saya R ini. Nah, begitu polisi datang sama saya, itu langsung lari Pak, langsung lari karena ketakutan. Saya pikir itu memang bukan judi, cuma nongkrong biasa. Ternyata lagi judi juga. Oh, daripada judi itu. Iya. Semuanya. Iya semuanya. Langsung disingkat cerita, kena si inisial R ini. Ya. Saya di dalam mobil kan ya, polisi itu turun, hanya diinterogasi sebentar. Si inisial R ini langsung dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor. Semuanya. Satu, R doang. satu doang. Oh, si R doang. Si R doang. Begitu sampai kantor dimintai keterangan lah siapa aja. Tadinya belum ngaku Pak, Oh, tadinya nggak mau ngaku dia. belum ngaku. Tapi dia udah ngontek teman-temannya Oh, buat dia mukulin balik saya. Jadi sudah dia, kontak teman-temannya. iya, jadi dia kayak dendam gitu Pak, nggak terima Oh. dilaporin ke polisi. Ya. Yang saya sebut preman gitu. Oh. Mencegat saya gitu di jalan. Singkat cerita, akhirnya diskusi lah orang tua si perempuan ini ke
polisi. Terus kelanjutan si R itu udah ditangkap apa belum? Sudah Pak, Sudah. itu kan saya jemput Oh, kamu jemput sama polisi dua itu, sama polisi dulu. dua polisi dan saya bawa mobil polisi ya ke kampung tersebut mencari si inisial R itu. Sudah tertangkap, diinformasi sebentar ya, Ya. dipisah dengan saya, Ya. dibawa ke kantor tersebut. Kantor tersebut. Sampai di kantor, orang tua si inisial R ini disuruh datang lah, Sudah datang. disuruh datang. Ternyata dia udah nggak ada orang tua, Oh, udah nggak ada orang tua dia. nggak ada. Si R ini. Jadi dia tinggal bersama uaknya. Oh, bersama uangnya. Jadi dia tuh punya adik masih kecil, kecil. Nah disitulah si orang tua inisial itu Ya. diskusi lah dengan polisi, gimana nih. Nah, keluarga saya juga tuh, kebetulan keluarga saya datang karena dihubungi bos saya. Oh, iya. Dia datang diskusi. Ya kalau menurut saya pribadi, Ya. saya tuh nggak mau punya musuh ya Pak, Ya. nggak mau punya masalah ke depannya. Saya tuh pengen nyari uang dengan cara halal dan lancar. Ya udahlah, saya tuh nggak mau pernah masalah, udahlah gini dong ini. Saya juga nggak kenapa-napa, nggak kenapa, udahlah pengen damai. Oh, pertama ya Ternyata si kamunya. orang tua perempuan ini nggak terima Pak, Oh, orang tua perempuannya sempat gak terima. nggak terima, termasuk si perempuan juga. Dua-duanya berarti gak terima ini. Oh, maunya itu si inisial R ini dipenjara terus. Udah di penjara aja gini. Akhirnya diduitin. Dibisnisin gitu ya, jadi kalau misalkan dia di penjara, si wanita ini nuntut seperti nuntut gitu Pak, atas inisial R ini. Jadi nggak terima itu. Intinya kalau misalkan dia nggak mau ngasih biaya pengobatan, uang gitu atau biaya yang lain lah gitu, di penjara. Otomatis kan keluarga si inisial ini kan nggak mau gitu ya, ponakannya itu di penjara. Ya. Jadi nyari uang lah, berusaha lah nyari uang buat nebusin ini. Oh, buat nebusin si R ini. Iya. Jadi dia nggak mau di penjara, cuma ngasih biaya pengobatan, semacam pengobatan gitu. Oh, iya. Atas korban tersebut. Korban kan saya selaku korban, Ya. kan si perempuan ini. Oh, gitu. Hasilnya sekian uang, akhirnya bikin surat itu apa namanya, hitam di atas putih gitu Pak, perjanjian Gitu ya. matrai 12.000 itu. Oh, iya. Akhirnya perjanjian tanda tangan si pihak pelaku sama pihak korban, akhirnya sepakat lah damai. Pada akhirnya damai. Secara kekeluargaan Cara keluargaan damai. dan apa namanya, bersyarat. Jadi syaratnya tuh gini, bila mana ada si pihak korban melakukan kesalahan terhadap pelaku tersebut, ya begitupun sebaliknya, itu kena sanksi pidana gitu. Oh, gitu. Ya damai pulang. Damai. Ternyata di kantor polisi ini cuma damai doang Pak. Oh, cuma damai doang. Di luar enggak. Di luar enggak. Ya. Terus di luar gimana itu? Nah di luar, singkat cerita, saya misalnya kalau si korban perempuan ini kan udah pulang, Ya. juga pulang. Ternyata si pelaku itu masih ngincar si perempuan. Oh, masih diincar si perempuan ini. Cuman nggak terlalu parah Pak, Oh, nggak terlalu parah. karena ada surat Iya. Oh, iya. Akhirnya orang tua saya inisiatif gini, itu kan si inisial itu kan anak yatim, anak yatim. Jadi dia tinggal sama uangnya, uangnya pun nyari uang susah. Oh, gitu. Kesini kesana buat biaya pengobatan ini. Padahal saya selaku korban nggak terlalu parah kan. Jadi kayak merasa gitu. Jadi orang tua saya inisiatif, udah kembaliin aja uangnya ke inisial itu. Iya. Kasihan, takutnya kan punya adik masih kecil. Iya. Buat jajan lah atau buat keperluan sebaiknya gitu ya. Iya. Udah kita kembaliin aja uangnya secara kekeluargaan ke rumahnya. Ke rumahnya si inisial R itu. ini. Oh, ya. Akhirnya saya juga takut Pak sebenarnya. Kamu takut kenapa itu? Takut gini Pak, saya datang itu disangka saya buat balas dendam ke keluarga itu. Oh, gitu. Iya. Takutnya pasti kan kita habis bikin masalah, Iya. kita udah beres masalah, kita datang lagi. Pasti kan kaget kan keluarga itu. Iya. Kata bapak saya, udah kamu tenang aja. Kalau kamu di jalan yang benar, insya Allah selamat. Ya udah, saya coba berdua sama
ayah saya. Udah sama ayah saya ke kampung tersebut. Ternyata benar Pak. Begitu saya datang kaget ya keluarga itu. Ya. Wah ada apa nih, sempat hampir ribut juga itu, udah siap-siap lah. Sempat hampir ribut juga itu. Iya. Nah ayah saya bilang tenang kita ngobrol dulu ngobrol. Saya ke keluarga ngobrol. Ayah dikasih uang tersebut. Iya. Lumayan sih jumlahnya agak gede Bang. Jadi kita sebagai korban juga kita kasihan. Itu aku. Oh gitu. Kita kasihan uang tersebut karena lebih membutuhkan gitu. Iya. Buat biaya adiknya sekolah. Yang adiknya masih kecil SD, kelas 2 SD. Oh Siar ini punya adik. Ini adik. Oh gitu. Adik 3, Tiga adik. satu SMP, satu SMK. Yang paling kecil ini SD kelas 2. Oh gitu. Jadi dia kakaknya. Kakaknya ini belum kerja. Saya jadi ingat ke diri saya sendiri gitu, cari uang itu susah. Nah ini cuma nyari uang susah-susah cuma buat ngebiayain pengobatan saya doang, padahal saya nggak terlalu parah Pak. Maksudnya sebagai korban saya ngasih, jadi saya balikin lagi. Tadinya emang nggak mau Pak, jadi orang itu udah nggak apa-apa. Tapi kan kita sesama manusia sesama Islam lah. Ya. Saya terima uangnya, saya udah kasih lagi. Kan bisa, udah ini sama-sama enak. Akhirnya kita udah di situ tuh udah nggak ada konflik kita. Ya. Jadi si inisial ini malah malu ke saya. Oh malu dia. Malu karena merasa benar-benar nggak salah dia. Akhirnya gue sempat minta maaf saudara. Jadi kayak saudara gitu Pak. Orangnya kayak saudara. Pada akhirnya. Oh iya. Bapak tahu di situ saya dapat uang berapa? Kira-kira berapa tuh? Cuma dapat 100.000 Pak. 100.000. 100.000. Oke. Perjalanannya segitu rumitnya ke sini ke sana ke kantor polisi ke rumah sakit. Itu sampai pagi Pak. Sampai pagi Itu baru beres. Di kantor kan lumayan lama. Oh sempat diinterogasi. Sampai dari jam 12 malam itu beres-beres jam 3 itu hampir subuh. Subuh saya pulang dari kantor. Cuma dapat uang 100.000. Cuma dapat uang 100.000. Segitu susahnya itu saya Pak. Iya. Jadi itu Masalah. ya, rumit Pak. Cari uang itu susah. Jadi gimana nih Pak ke depannya, ada saran buat saya dari saya saran dari saya kira-kira kamu usaha aja dulu, ikhtiar aja dulu mencari pekerjaan yang lebih baik lagi lah dari pekerjaan sebelumnya. Insya Allah jika kita berusaha pekerjaan itu pasti akan datang. Selagi kita mungkin saran dari saya itu saja. Kira-kira abangnya ada cerita lagi nggak masalahnya? banyak Bang. Banyak. Masalah kalau saya ceritain banyak, tapi ada di suatu itu kan yang kejadian yang tadi itu sama itu di tahun 2020 ini. Di tahun 2020 itu banyak banget masalah saya Bang. Oh banyak masalahnya. Masalah ekonomi terutama. Nah itu kan zaman COVID ya, 2020 itu kan masih COVID. Ya. Saya dikeluarin dari Kerjaan. PT karena pengeluaran karyawan lah, pengurangan Ya karyawan. PHK ya. Ya karena PHK saya. Ya. Kena PHK otomatis kan nggak dapat pesangon saya kan. Ya. Apa yang saya dapat ternyata tidak. Aduh saya juga bingung tuh harus usaha apa nih. Ya. Usaha online juga kan banyak saingan, teman-teman saya banyak. Saya bingung di situ kan, mau usaha juga kan nggak bisa kontak fisik. Ya. Karena dibatasi fisik kan, nggak bisa keluar bebas. Akhirnya saya ngambil jalur yang salah Pak. Jalur yang salah gimana tuh maksudnya? Ikut balap liar. Oh balap liar. Kamu sempat balap liar Di tahun 2020 itu 21 lah, 2020 ke 21. Ini kan masih COVID ya, masih COVID. benar-benar COVID, jadi kita itu berkeliaran itu kan Dilarang. sama pemerintah kan. Iya. Nggak terlalu boleh ngobrol dan saya ngelanggar peraturan itu kan. Oh kamu nggak ngerti peraturan? Iya. Jadi di satu malam itu saya ikut balap liar Pak. Oh kamu ikut balap liar. Saya ke bengkel tukar motor. Habis tukar motor saya pakai motor itu saya di setting dikit-dikit gitu. Di itu ada stadion gitu ya. Oh ada stadion. Ada stadion, itu ada perumahan. Oh di stadion itu ada perumahan. Ya. Tepat gitu, di tempat trek balap kita. Oh tempat trek balapnya di daerah situ. Iya. Saya nggak tahu Bang. Jadi orang perumahan ini udah bikin laporan ke Polres. Udah bikin apa Polres? Iya, buat mencegah yang balap liar Iya. ini. Saya nggak tahu. Oh kamu nggak tahu awalnya? Saya ikut. Ya udah, saya balap aja. Kayak saya butuh uang di situ. Kamu butuh uang banget tuh. Butuh uang banget Bang. Iya. Tahun itu di zaman COVID itu. Ya. Butuh uang, akhirnya saya ikut balap.
lumayan kan ya, dapat kadangnya untuk sampingan. Oh, untuk sampingan kamu juga? Untuk kebutuhan lah. Kebutuhan ya? Kebutuhan. Rokok doang mah kan kayaknya terlalu lama gitu ya sampai Terlalu. balapan. Iya. Ya, kebutuhan. Buat kebutuhan. Akhirnya saya balap, tiba-tiba ada polisi bang. Pas kamu balap liar ada polisi entah. Ada raja gabungan Oh, raja gabungan. dari Polres. Karena ada laporan dari Perumahan. perumahan itu, perumahan tersebut. Rumah itu sempat resah berarti ya? Sempat resah banget pak. Bersih. Akhirnya saya ketangkep. Ada total 100 lebih lah itu motornya, termasuk saya di dalam. Nah di situ saya diperiksa, buka baju segala motor semua diperiksa, udah diperiksa, ditanya, diinterogasi satu-satu Ya, di stadion tersebut. di stadion tersebut. Nah di situ saya dikasih efek jerah lah. Oleh Efek jerahnya gimana tuh? saya suruh ngedorong motor Suruh ngedorong motor dari stadion tersebut Iya. ke Polres. ke Polres. Itu jauh Jaraknya jauh pak. jauh banget. Jauh banget Pak. Sekitar berapa kilo itu, pokoknya jauh pak. Saya itu dari sore sebenarnya, dari jam Sore. 5 sore sampai ke jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. 10 malam itu belum sampai ke Polresnya, Belum sampai ke Polresnya. baru di jalan mau ke Polres, arah Polres. Oh, Jadi ya hitungannya setengah 11 lah itu udah nyampe Polres. Sampailah di Polres. Sampailah di Polres. ya. Saya kumpulin motor, dikumpulin dengan motor ya, satu orang, semua itu laki-laki perempuan itu semua ada, kan semua capek, ada yang pingsan segala. Ada pingsan, ada sampai pingsan. Ada pak. Jadi itu ngedorong motor itu terus beraturan, Terus beraturan. dua barisan, Dua barisan. kanan satu, kiri Kiri satu, satu. terus ke belakang. Iya, iya. Nah kanan kiri itu dikawal sama polisi. Jadi kunci motor kita diambil sama polisi, nah kita suruh dorong. Di belakang dikawal juga menunggu polisi. Jadi yang perempuan ditaikin ke mobil, yang laki suruh dorong. Gitu. Itu yang kita bonceng pun suruh bantuin dorong kalau ada. Berhubung saya sendiri, saya ngedorong sendiri. Iya. Kan motor ada yang motor gede, ada yang motor kecil, itu ada. Cuma saya nggak sampai pingsan. Cuman kesalahan saya emang kesalahan saya sih di situ. Iya. Sampai di Polres, sampai di Polres didata. Sebelum didata kan otomatis yang ratusan orang ini nongkrong kan, Iya. nongkrong ngebaris gitu kan, Iya. termasuk saya. Salahnya saya di kantor polisi bercanda. Bercandanya gimana kamu? Saya bilang gini, ini ngeriung kah? Gitu ya. Oh, ramai banget nih ngeriung kata kita. Iya. Kan bercanda lah sesama teman. Nah, karena polisi bilang gini, siapa itu yang bilang ngeriung katanya? Iya, iya. Kamu katanya kayak meledek sama bapak. Saya bilang meledek apa pak? Nah, gini emang salahnya saya ngejawabnya itu brutal ke polisi itu aparat tersebut. Dipukul lah saya, disuruh pusat dulu apa? Disuruh pusat, ditabok sebentar lah, nggak terlalu parah gitu. Akhirnya udah tuh, udah kamu kembali ke tempat kamu kata polisi tersebut. Iya, Pak, emang saya yang salah bukan polisi emang benar kasih efek jerah. Mantap polisi. Iya. Akhirnya baiklah ke tempat semula, ke tempat kumpulan tadi. Iya. Bukan kumpulan sih, barisan. Oh, barisan. Ke barisan set, dikasih air minum lah sama polisi. Semuanya itu. Semua rata Oh. dikasih air. Iya, iya. Dua botol yang tanggung itu Iya. dikasih lah satu-satu. Semua barisan, yang nggak dikasih saya doang pak. Kenapa tuh nggak dikasih kamu? Ya, karena kesalahan saya tadi mungkin. Oh, kesalahan kamu. Nah, salahnya saya gini. Sama polisi kayak ngomong sama polisi. Oh, Kata saya, kok saya nggak dikasih kan gitu ya? iya. Yang lain aja dikasih, mas saya enggak. Tapi bahasanya bahasa jalanan gitu ya. Iya, iya. Ya. Kok saya kan habis mendorong motor aja. Sampai berapa jam nih? Capek saya nggak dikasih minum. Parah banget nih. Polisi nyamperin. Iya. Kamu nantangin saya. Kamu ngomong sama saya kayak gitu. Emang kenapa? Bapak manusia kata saya. Emang salah saya. Ya itu terlalu nyolot sama para. Iya, iya. Udah salah saya ngotot. Akhirnya selalu buka baju sama polisi. Buka baju kamu di sini berantem sama saya kata polisi itu. Iya. Padahal niat polisi itu baik, cuma ngasih efek jerah. Iya, Sayanya yang ngeyel. Kamu ya dia. Akhirnya saya buka baju. Ayo pak, kalau bapak bukan polisi berantem sama saya. Mau berlima, kata saya gitu, sama saya. Oh. Terlalu ya biasa ke anak-anak yang muda. Iya, iya, iya. Saya nggak berantem, cuman saya dipukulin. Dipukulin itu artinya dikasih efek jerah. Iya, iya. Tapi dipukulinnya nggak terlalu fatal pak. Buat saya. Singkat cerita udah beres kena hukuman, saya yang lain kan enggak, karena yang lain tuh udah salah dia rumah salah diem, saya enggak. Ini singkat cerita didata lah satu persatu, terus
Orang tua kamu gimana itu? Belum tahu Pak, Orang tua kamu belum tahu. belum tahu. Oh. Iya. Begitu didata, Hmm. otomatis kan motor kita kan ditahan di situ. Iya. Aduh, kata kita gimana ya buat nebusin motor. Iya. Otomatis kan nebusin itu kan satu kan motor udah nggak standar kayak Pak. Iya. Jadi itu harus standarin normal. Otomatis butuh biaya gede dong. Gitu gimana nih kata saya. Akhirnya saya nggak pulang dulu Pak. Kamu nggak pulang? Nggak pulang. Saya punya teman saya punya toko. Iya. Jadi kayak semacam ruko gitu. Iya. Tapi dia jualan otak-otak gitu, otak-otak bakar itu yang di jalan itu. Iya, iya. Mampirlah ke situ. Saya minta solusi gitu lah ke dia. Kata dia gini, untuk sementara udah bantu saya jaga dulu kata dia. Di tempat tersebut. Ini lagi rame soalnya gitu kan. Di kopi, zaman kopi di itu Pak. Iya. Nah, saya bantu di situ tuh, ternyata kan saya HP kan sempat dijual ya Pak ya, buat Iya. kebutuhan lah. Apa dijual? Saya sempat dijual, jadi susah ngontak keluarga pun. Jadi saya kasih nomor keluarga. Polisi belum menghubungi keluarga saya. Akhirnya polisi pihak Polres itu menghubungi keluarga saya. Iya. 3 hari kemudian itu orang tua saya ternyata cari-cari saya Pak. Gimana ya saya gimana sampai ke sana. Nah, ayah saya sempat pergi ke Polsek. Di Polsek itu ada nama saya, Oh, data gitu. saya, karena Ya. sebelumnya pernah itu kan ada kejadian. Wah, ini orangnya nggak ada di sini kata polisi tersebut. Iya. Polisi di tempat itu Iya. ada di Polres. Ayah saya ke Polres. Nah, ke Polres gini. Polres kan nggak tahu saya. Akhirnya carilah, akhirnya ketemu. Sampai ketemu saya pikir wah saya bakal diapa ini sama orang tua nih diomelin atau gimana. Ternyata ditanya kenapa gini. Sudah tanggung jawab lah saya. Akhirnya kamu bikin kesalahan, kamu harus beresin sendiri. Belajar jadi laki-laki sejati kata ayah saya. Saya kan digituin sebagai anak muda kan ya, jiwa muda. Keras apa sih kayak gimana gitu, semangat gitu. Ini saya beresin dulu. Masalah itu persyaratan ini. Ya. Akhirnya dapat uang enggak. Akhirnya motor saya dijual Pak. Motor kamu dijual. Singkat cerita, saya dapat uang tapi motor nggak ada, kerjaan nggak ada. Jadi saya bingung. Itu di situ masalahnya. Masalah ekonomi sesusah itu gitu. Tapi gimana itu Pak? Dari masalah kejadian yang Bapak ceritakan tadi, gimana nih pengalamannya? Hikmahnya gitu ya. Hikmahnya, solusinya? Jadi hikmahnya gini Pak. Ya. Ketika kamu sudah nggak ada ekonomi, Ya. jangan cari jalan pintas yang Salah. ya. Pikir secara matang, pelan-pelan, karena itu mengakibatkan merugikan diri kita sendiri. Ya. Bukan kita hasil malah rugi. Ya, intinya belajar dari kesalahan. Karena tanpa kesalahan kamu nggak bisa belajar. Nah, solusi sudah ada saran kan ya, sudah lancar lah semuanya, ekonomi apa gitu. Jadi masih sibuk lah sekarang saya. Pasti minggu depan saya kabarin lah. Nanti kita Alhamdulillah Pak, dari kejadian-kejadian yang tadi saya ceritakan itu saya dapat hikmah dan saya dapat pengalaman gitu ya yang paling saya dapat pelajaran yang paling penting, belajar dari kesalahan. Alhamdulillah saya dapat masukan lah dari beberapa orang seperti kawan-kawan untuk belajar lebih baik gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu tersebut lah, saya belajar dari situ. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih Pak. Saya minta doa dan dukungan dari Bapak. Ya, nanti saya doain. Untuk sesi konseling pada hari ini kita tutup aja ya. Iya Pak. Siap, silakan. Semoga sukses kamu ya ke Terima depannya. kasih Pak. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Bapak juga ya Kak. Iya. Semoga sehat, lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.